Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kita berjumpa kembali ya dengan belajar kimia. Pembahasan kita kali ini yaitu mengenai penurunan titik beku ya. Nah, kalau kemarin itu kenaikan titik didih, yang Ibu bahas sekarang adalah penurunan titik beku. Sebelumnya kalian harus tahu dulu ya titik beku itu apa. Ini merupakan suhu. Titik beku itu merupakan suhu di mana suatu cairan mulai membeku. Itu adalah titik beku ya. Nah, kalau kita gambarkan melalui diagram massa di sini, di mana yang garis hitam ini adalah pelarutnya ya. Biasanya pelarutnya air. Dan yang garis merah ini adalah larutannya ya. Nah, biasanya air itu membeku pada suhu 0 derajat Celcius pada tekanan 1 atm. Nah, ini ya. Jadi air itu membeku pada suhu 0 derajat Celcius pada tekanan 1 atm. Di sini terjadi penurunan tekanan uap ya. Di sini terjadi penurunan tekanan uap di sini. Di sini adalah larutannya. Nah, untuk menaikkan kembali ke 1 atm, maka suhunya harus diturunkan. Nah, ingat ya kalau di garis mistar, kalau sebelum 0 itu pasti minus dan setelah 0 itu pasti plus ya. Nah, jadi untuk menaikkan suhu kembali ke 1 atm, ke tekanan 1 atm, maka suhunya harus diturunkan. Misalkan min 10 derajat Celcius, min 10 ya. Nah, di sini selisih antara pelarut dengan larutannya ini disebut dengan penurunan titik beku ya. Delta TF. F ini diambil dari kata freezer ya, membeku. Nah, kesimpulannya dengan adanya penurunan tekanan uap ini menyebabkan titik beku larutan itu lebih kecil daripada titik beku pelarutnya ya. Jadi harga titik beku larutan itu pasti minus ya. Harga titik beku larutan itu pasti minus. Kalau harga delta TF pasti positif karena dia selisih antara 0 dengan min 10. Jadi 0 ke min 10 itu berapa selisihnya? Pasti jadi harga delta TF itu positif. Sedangkan harga titik beku larutan itu dilambangkan dengan TF ya. Itu harganya pasti negatif. Ingat ya, karena dia lebih kecil daripada titik beku pelarutnya ya. Nah, kalau pelarutnya itu air ya, tapi biasanya pelarutnya air. Nah, dirumuskan seperti ini, delta TF sama dengan TF pelarut dikurangi TF larutan, di mana TF pelarutnya, jadi di sini biasanya yang digunakan pelarutnya adalah air. Dia itu membeku pada suhu 0 derajat Celcius ya, dikurangi TF larutan. Itu delta TF. Nah, untuk mencari titik beku larutan, ini titik beku larutan, maka 0 derajat Celcius dikurangi delta TF. Nah, biasanya TF larutan, titik beku larutan itu harganya negatif ya, karena dia lebih kecil daripada titik beku pelarut. Nah, kalau kita kembangkan rumusnya ke seperti ini, seperti delta TB aja sama ya. Delta TF sama dengan M dikali KF, di mana M-nya itu molalitas adalah gram terlarut per mR dikali 1000 per gram pelarut dikali KF. Ini untuk larutan non elektrolit. Yang termasuk larutan non elektrolit itu ada gula. Ya, gula itu macam-macam ya, ada glukosa, sukrosa, fruktosa, laktosa dan macam-macam. Ada urea, ada alkohol. Ini adalah larutan-larutan non elektrolit. Kemudian kalau larutan elektrolit, delta TF-nya M kali KF dikali I, faktor Van Hoff ya, ingat ya. Di mana I sama dengan 1 ditambah N-1 kali alfa itu ya. Delta TF sama dengan gram terlarut per mR dikali 1000 per gram pelarut dikali KF. Ini untuk larutan elektrolit. Yang termasuk larutan elektrolit itu biasanya asam, basa, atau garam ya. Nah, kita bahas dengan contoh soal ya, biar lebih gampang. Nah, ini soal ini adalah soal SNMPTN tahun 2009 ya. Soalnya seperti ini, diketahui KF air 1,86.
Titik beku air radiator mobil yang berisi cairan dengan perbandingan 62 gram etilen glikol. Jadi etilen glikol ini adalah sebagai zat terlarut ya. HO, CH2, CH2OH di mana MR-nya adalah 62 dalam 500 gram air. Ini yang ditanyakannya titik beku air. Jadi titik beku pelarutnya ya. Nah, kita jawab aja. Di sini yang diketahuinya apa aja, ada KF ya. Ada KF sama dengan 1,86. Kemudian apalagi yang diketahui ini ya. Etilen glikol adalah GT. Gram terlarutnya adalah 62 gram. Kemudian ada GP ini 500 gram air, berarti gram pelarutnya adalah 500 gram air ya. Pelarutnya di sini air. Kemudian MR, diketahui MR adalah 62. Nah, yang ditanyakan adalah TF larutannya ya, titik beku larutannya. Titik beku air radiator mobil. Air radiator mobil itu yang berisi cairan dengan perbandingan etilen glikol dan air. Berarti yang ditanyakannya adalah TF larutan. Jawab ya. Nah, kita tahu bahwa TF larutan itu sama dengan 0 dikurangi delta TF ya. Nah, 0 derajat Celcius karena kebetulan di sini pelarutnya adalah air. Nah, mencari delta TF sama dengan M dikali KF. Ini kebetulan larutannya non elektrolit. M-nya GT per MR dikali 1000 per GP dikali KF. GT-nya 62 per MR-nya juga 62 dikali 1000 per GP-nya 500 dikali KF-nya 1,86. Ini sisa 2 ya. 1000 dibagi 500 itu sisa 2. Yang ini habis. Jadi tinggal 1 dikali 2 kali 1,86. Ini jawabannya adalah 3,76 ya. Nah, 3,76 ini masukkan ke situ dari sini. Jadi 0 derajat Celcius dikurangi 3,76 sehingga TF larutannya adalah min 3,76 derajat Celcius. Itu ya. Itu jawabannya. Itu jawabannya untuk soal yang ini. Kemudian ada soal yang seperti ini. Sebanyak 45 gram senyawa dengan rumus molekul H2COX dilarutkan dalam 500 gram air, di mana KF-nya 1,86. Jika titik beku senyawa adalah min 0,93, jadi ini titik beku larutannya sudah diketahui ya. Maka harga X-nya, nah kita jawab ya. Jawab, ini yang diketahuinya adalah 500 gram air, berarti GP sama dengan 500 gram air. Kemudian apalagi yang diketahuinya nih, 45 gram senyawa itu adalah GT sama dengan 45 gram. Kemudian KF-nya 1,86. Kemudian yang diketahui lagi adalah titik beku senyawa. Titik beku senyawa itu adalah TF lar. Titik beku larutan min 0,93 derajat Celcius. Nah, yang ditanyakannya itu adalah harga X ya. Kita masukkan ke sini delta TF sama dengan TF dikurangi TF lar, di mana
TF-nya itu kan kita tahu 0 derajat Celcius, dikurangi TF-nya ini min 0,93. Ini min kali min plus, jadi delta TF-nya sama dengan 0,93 ya. Kita masukkan delta TF ini sama dengan GT per MR dikali 1000 per GP dikali KF. Delta TF-nya 0,93 ya. Sama dengan GT-nya 45 per MR. Ini dicari ya MR-nya. Dikali 1000 per GP-nya 500 dikali KF. KF-nya 1,86 ya. Nah, ini kan coret habis 2 sehingga MR-nya 45 dikali ini 2 kali 1,86 per 0,93 sehingga MR-nya 45 dikali 4. Ini 2 kali ya, 2 dikali. Ini 2 dikali 1,86. Jadi 2 dikali 1,86 per 0,93 jawabannya 4. Ini sama dengan 180 MR-nya ya. Nah, kemudian kita lanjut ke sini. Ya. Di sini senyawanya adalah ini ya. H2COX. H2COX sama dengan MR. Nah, H-nya ARH itu kan 1 ya. Jadi 2 kali 1 ditambah C-nya 12 ditambah 16 X sama dengan 180. 180 dari mana? Dari sini ya. Ini kan MR. Nah, ini kan 2 ditambah 12 ditambah 16 kali X sama dengan 180. Nah, ini 16. Nah, ini kan 14 30X sama dengan 180. Ya, jadi X sama dengan 180 per 30 sama dengan 6. Ya. Nah, itu jawabannya untuk soal yang ini ya. Silakan dikerjakan soal yang akan Ibu share berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.